Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyul adzim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Amma ba'du. Yang sangat kami hormati, yang terhormat Bapak Ustadz Dr. Andes Hadi Soekardi, kemudian yang sangat kami muliakan semua guru-guru kita, ya, yang kiranya juga pada pagi hari ini ada yang bisa nderek atau tidak, ya. Ya, mudah-mudahan ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat semua untuk kita semuanya. Di samping Amin. itu juga yang sangat kami muliakan eh, Bapak Ibu donatur yang masih tetap istiqomah untuk mendharma baktikan sebagian daripada rizkinya yang mendapat anugerah dari Allah. Mudah-mudahan menjadi rizki yang barokah. Ya. Kemudian juga yang sangat kami banggakan Bapak Ibu yang mengurus ya pengajian Zoom online Asyifa sebagai salah satu di antara cara untuk berdakwah melalui Zoom online Asyifa ini. Mudah-mudahan benar-benar dianugerahi Gusti Allah selalu dalam keadaan sehat, selamat semuanya yang ngurus ini, ya, terutama yang tetap aktif, tetap terus mengirim link dan selalu mendampingi kita semuanya untuk menyampaikan apa namanya hal-hal, gagasan dan lain-lain atau usulan-usulan. Kemudian yang insya Allah mendapatkan rahmat dari Allah, kasih sayangnya, yaitu bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang masih tetap terus bisa nderek, ya, bisa mengikuti kajian kita ba'da subuh ini. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya memang agak sedikit panjang waktunya mengenai masalah yang ada hubungannya dengan manasik haji Rasulullah ini, Bapak Ibu. Memang saya eh, tidak segan-segan itu untuk menelisik gitu. Jadi dari hari demi hari, jadi Nabi Muhammad ini untuk melaksanakan ibadah haji, Masya Allah. Ya. Dan ini adalah momentum sejarah yang sangat berharga sekali bagi umat Islam sampai akhir zaman nanti. Karena Rasulullah rupanya juga telah mempraktekkan ya apa manasik haji ini gitu. Lah, ini adalah ilmu yang sangat berharga sekali, Bapak Ibu, untuk kita ini. Karena itu merupakan bagian dari rukun Islam kita. Jadi melaksanakan ibadah haji seumur-umur. Ya, seumur-umur hidup kita cuma hanya diwajibkan sekali. Tetapi kalau Allah menganugerahkan kepada kita bisa haji berulang-ulang, maka alhamdulillah gitu ya. Itu berarti kita mendapatkan nilai yang lebih sempurna lagi gitu untuk melaksanakan ibadah haji kita. Oke, Bapak Ibu, kita juga mengenal bahwa haji Rasulullah ini secara eksplisit itu termasuk haji wada gitu, jadi haji pamitan ya. Begitu walaupun insya Allah Rasulullah juga akan juga mendapatkan inspirasi bahwa 90 hari lagi itu kurang lebih Rasulullah itu sudah wafat Bapak Ibu setelah melaksanakan haji wada ini, Masya Allah, haji pamitan. Jadi oleh karena itu harganya sangat mahal ini, nilai-nilai ini, ya, perilaku manasik Rasulullah ini, itu Bapak Ibu. Sehingga kita ingin berusaha menelisik terus, ya, menelisik, ya, menelusuri, melacak, itu. Maksudnya seperti itu. Jejak jejak ibadah haji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Dan kali ini Bapak Ibu,
saya rupanya telah menyampaikan untuk bagian ketiga ini. Kalau memang ya waktunya nanti juga belum cukup, maka juga akan saya tambah lagi itu bagian keempat gitu. Masalahnya memang ini rupanya sangat terperinci gitu. Bapak Ibu, ya, Rasulullah ya, tindak haji ini itu dimulai hari Kamis gitu. Nah, itu dalam sejarah dari hari Kamis itu bertepatan dengan tanggal 24 bulan Dzulqa'dah, Selo, bulan Selo. Kemudian tahunnya itu tahun 10 Hijrah. Itu start itu hari Kamis malam Jum'ah itu tanggal 24 Dzulqa'dah ini. Ngoten. Nah, kemudian Bapak Ibu, setiap hari Rasulullah ini rupanya ya ada singgah, kemudian mendirikan sholat itu di tempat persinggahan itu gitu. Itu yang kemarin sudah saya sampaikan gitu ya. Sudah saya sampaikan. Nah, mulai tanggal 24 gitu. 25, 26, 27, 28, 29 ya, 30 Dzulqa'dah. Ini bertepatan 30 ya, 30 hari. Jadi biasanya kan 29 atau 28 itu setiap bulan ya. Ini bulannya bukan bulan umum Bapak Ibu, jadi bulan bulan hijrah maksudnya ya. Nah, tanggal 30 gitu. Saya urut ya. Kemudian tanggal 1, tanggal 2 itu bulannya sudah masuk bulan Dzulhijjah. Tanggal 1, tanggal 2 ya. Tanggal 3 itu kemarin sudah saya sampaikan. Nah, coba di sini saya ingin memulai ya harinya hari Sabtu. Lah kalau kita urutkan begitu ya. Coba Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Oh, ini sudah 10 hari Rasulullah. Nah, ini 10 hari ini bertepatan dengan hari Sabtu, tanggal 3 Dzulhijjah, Bapak Ibu. Tanggal 3 Dzulhijjah. Tahunnya masih tetap 10 Hijrah. Dan ini bertepatan dengan tanggal 1 Maret 632 Masehi. Masya Allah. Tibalah Rasulullah ada di suatu kampung namanya Maruz Zahrain yang berjarak sekitar 32 kilometer dari Qiraul Ghamim, yaitu jalan dari Qiraul Ghamim menuju Maruz Zahrain ini. Itu jaraknya 32 kilo. Mari kita kita telusuri. Ya. Dan Rasulullah harus melalui suatu kampung itu bernama Janabit. Sedang jalan setelah Janabit ini bergelombang Bapak Ibu dan sempit gitu. Itu kita telusuri nih, dari sudut pandang ulama sejarah. Karena diapit oleh dua bukit. Di jalan terakhir inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ekspedisi Fathu Mekah, pada saat mengambil alih kota Mekah itu, pernah menginstruksikan kepada pamannya Abbas bin Abdul Muthalib untuk menahan Abu Sufyan bin Al-Haris, itu pamannya juga. Ketika ia sudah masuk Islam, agar ekspedisi militer kaum muslimin berjalan lancar. Jadi ketika Rasulullah itu mau mengambil alih Mekah kembali itu Bapak Ibu. Nah, ngerti ya? Dan itu bertepatan pada tanggal bertepatan dengan bulan yang tahun yang ke-9. Jadi ada ulama sejarah tahun yang ke-8 itu Fathu Mekah. Menurut penuturan Ibnu Umar, ya, penuturan Ibnu Umar, anaknya Umar itu Abdullah bin Umar ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika singgah di tempat ini, maksudnya di Maruz Zahrain ini, berkenan turun ke arah lembah yang paling curam, yang ada di sebelah kiri jalan ke arah menuju Mekah itu. Konon Rasulullah itu pernah melakukan sholat di suatu masjid di kawasan ini. Seorang sejarawan yang bernama As-Samhudi yang hidup 5 abad yang lalu, jadi begitu ya, jadi 500 tahun yang lalu, menyatakan bahwa bekas masjid
yang ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di sini, maksudnya itu tidak ditemukan Bapak Ibu sampai sekarang. Situsnya tidak ditemukan. Menurut ulama yang bernama As-Samhudi ini. Bapak Ibu, jarak antara Maruz Zahroin, tadi saya katakan, menuju Mekah itu masih harus mencapai 32 km. Jadi kemudian beliau melanjutkan perjalanannya hingga tiba di suatu perkampungan bernama Sarif. Itu kemarin sudah saya sampaikan. Yang berjarak sekitar 14 kilo dari Maruz Zahroin ini. Jadi Rasulullah sampai di Sarif ini, di kampung Sarif. Sedang Mekah dengan perkampungan Sarif, Mekah, ya jarak Mekah dengan perkampungan Sarif ini masih berjarak sekitar 20 kilo. Tadi kan 32 kilo ya. Jadi kampung Sarif ini menjadi terkenal Bapak Ibu. Karena apa? Ketika umroh kodok, jadi ketika Rasulullah itu umroh kodok, ya pada bulan Syawal tahun 7 Hijriah, 7, ini kan 10, ya sekarang ini. Bertepatan dengan tahun 628 Masehi, Rasulullah SAW itu sempat menikah dengan seorang janda bernama Sayyidah Maimunah binti Al-Haris Al-Hilaliyah. Umroh kodok Bapak Ibu. Itu hanya dibatasi 3 hari. Sesuai dengan ini konstitusi pada saat itu namanya perjanjian Hudaybiyah itu. Dulu masih ingat insya Allah. Ketika itu ya Sayyidah Maimunah masih berusia 26 tahun. Menurut ulama sejarah. Dan Sayyidah Maimunah ini termasuk istri yang paling akhir. Istri Rasulullah yang paling akhir. Jadi dinikahi istri yang paling akhir urutannya. Berapa istri Rasul? Kalau kita lacak ada dalam sejarah itu 13 Bapak Ibu. Dan ini istri yang ke-13. Dan ini khusus Rasulullah. Bukan untuk umatnya. Ya, khusus Rasulullah. Lalu disebut di dalam Al-Quran bahwa Allah itu memberikan anugerah kepada Nabi Muhammad itu khusus Nabi. Dan ini ada di balik poligami Rasulullah itu ada namanya dakwah. Ya gitu, di balik poligami Rasulullah. Karena Ibu ada seorang wanita namanya Maimunah ini, itu termasuk wanita yang paling akhir ini mempunyai banyak jamaah gitu. Ketika kepala sukunya yang namanya Siti Maimunah ini dinikah oleh Rasulullah, akhirnya kemudian jamaahnya itu masuk Islam semua Bapak Ibu. Nah inilah rahasia-rahasia di balik Rasulullah itu nikah lebih dari satu. Jadi gitu Bapak Ibu. Dan Siti Maimunah ini dinikahi oleh Rasulullah pada saat itu. Dan Siti Maimunah ini berasal dari kampung namanya Sarif. Kan ya, kampung Sarif ini, Bapak Ibu yang butuh kita ketahui, itu jaraknya masih 20 kilo sampai kepada Masjidil Haram. Bapak Ibu, sebenarnya ketika beliau nikah dengan Sayyidah Maimunah, pasangan ini sempat tinggal di Mekah selama 3 hari itu. Tetapi tiba-tiba di penghujung hari ketiga, datanglah serombongan orang-orang kafir Quraisy Mekah yang dipimpin oleh orang yang bernama Huwaitib bin Abdul Uzza. Ini Huwaitib bin Abdul Uzza. Itu mendatangi Nabi sambil mengucapkan kata-kata yang menghardik Rasulullah. Masya Allah. Sambil mengucapkan kata-kata ini. Waktu Anda Muhammad sudah habis. Karena itu segeralah ya kalian keluar meninggalkan kami. Namun mendengar ucapan keras dan kasar ini, Rasulullah berusaha berdiplomasi untuk menghadapi rombongan kalap ini Bapak Ibu. Dengan mengatakan, ini Rasulullah mengatakan ya, kiranya akan lebih baik jika Anda berkenan membiarkan diriku berbulan madu di tengah-tengah Anda ini. Aku akan menjamu makanan jika Anda sudi menghadiri undangan ini. Masya Allah, itu Rasulullah berdiplomasi gitu Bapak Ibu.
Akhirnya mereka menjawab, Bapak Ibu, Muhammad, kami tidak memerlukan makanan suguhan Anda. Keluarlah dan tinggalkan kami. Hadis riwayat Muslim. Peristiwa ini terjadi karena berdasarkan perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah dan rombongan hanya diperkenankan melaksanakan ibadah umroh dalam batas waktu maksimal 3 hari saja. Karena waktu 3 hari telah terlewati, maka wajar bagi orang-orang kafir Quraisy Mekah ini untuk memperingatkan Nabi Muhammad itu dengan nada agak kasar seperti di atas ini, Bapak Ibu. Masya Allah. Karena itu Rasulullah tidak begitu mempersoalkan hardikan mereka. Beliau lebih suka mengalah atas pertimbangan konsistensi. Jadi memang konsistensinya kan memang perjanjian itu cuma hanya 3 hari saja. Waktu itu, Bapak Ibu. Ya, umroh qadha itu kan tahun 7 Hijrah itu. Bapak Ibu, inilah Bapak Ibu atas pertimbangan konsisten ini terhadap perjanjian Hudaybiyah itu, Nabi Muhammad keluar bersama Sayyidah Maimunah istrinya menuju Kampung Sarip ini. Jadi jaraknya, Bapak Ibu yang tadi sudah saya sampaikan, Kampung Sarip itu diperkirakan 20 kilo ya dari Mekah ini, dari Masjidil Haram. Setelah itu Sayyidah Maimunah ikut bersama Rasulullah menuju Madinah. Jadi pada saat itu Bapak Ibu. Ini diceritakan kan karena Rasulullah pernah singgah ada di Sarip ini. Jadi diceritakan pada waktu itu. Setelah menikah itu ya, namun setelah Rasulullah SAW itu wafat. Setelah Rasulullah wafat, Sayyidah Maimunah ini kembali ke kampungnya lagi, ke kampung halamannya, yaitu Sarip ini Bapak Ibu. Pun ya. Itu sedikit kisah mengenai masalah pernikahan Rasulullah ya dengan Siti Maimunah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tiba di Kampung Sarip ini tepat pada waktu maghrib pada hari yang sama, yaitu hari Sabtu. Tadi loh Bapak Ibu. Ya, tanggal 3 Dzulhijjah bertepatan dengan 10 Hijrah, 1 Maret 632 Masehi. Tetapi di kampung ini Bapak Ibu, ya, beliau tidak melakukan sholat maghrib di tempat ini. Jadi pas waktu itu kan waktunya maghrib. Tapi Rasulullah rupanya tidak sholat maghrib di tempat ini. Namun Rasulullah melanjutkan perjalanannya sampai di lembah yang bernama Litua. Yang jaraknya 13 kilo dari Kampung Sarip. Jadi berarti dari Kampung Sarip itu 13 kilo. Di lembah ini beliau melakukan sholat maghrib dan isya Bapak Ibu. Di lembah tua ini. Dengan cara jamak takhir. Jadi maghrib dengan isya. Ya, jamak takhir. Diletakkan di waktunya sholat isya. Di lembah di tua ini ada sebuah sumur. Menurut ulama sejarah, ya, Bi'ru Tua atau sumur di tua, ini bukan sumur tua Bapak Ibu, tapi nama. Di tua itu nama. Adalah tempat Nabi Muhammad bermalam pada masa penaklukan kota Mekah. Jadi waktu itu Rasulullah juga bermalam ada di tua ini. Pada tahun 8 Hijrah ya, tadi sudah saya sampaikan. Jadi bertepatan dengan tahun 630 Masehi ketika Rasulullah menaklukkan kota Mekah ini. Setelah bangun tidur Rasulullah mandi di biru tua ini. Maksudnya di sumur tua ini. Dan melakukan sholat di tepi sumur ini. Di tempat inilah Rasulullah membagi pasukan muslim pada waktu itu. Menjadi 2 buku. Satu kelompok dipimpin oleh Rasulullah sendiri. Sedangkan separuh lainnya dipimpin oleh panglima perang. Yaitu Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Sesuai dengan arahan beliau. Umat Islam memasuki Mekah melalui Kada. Di tempat inilah, maksudnya di tua inilah, Rasulullah menginstruksikan agar rombongan jamaah haji, ini tadi kan melangsungkan jamaah haji, ini tadi yang melakukan haji tamattu Bapak Ibu. Sesuai dengan yang diperintahkan oleh Malaikat Jibril. Pada waktu pertemuan yang lalu, ketika posisi Rasulullah itu dalam perjalanan di Lembah Akik, gitu. Lembah Akik itu yang kemarin kita bahas ya, itu ada di Dzulhulaifah itu Bapak Ibu. Kemudian Rasulullah pernah singgah di Lembah Akik ini, yang sudah kita bahas ya pada pekan yang lalu. Yaitu pada hari pertama Rasulullah berangkat dari
Dzulkhuwaifah atau Bir Ali itu. Ya, pada hari Kamis tanggal 24 bulan Dzulqa'dah. Tadi sudah saya Apa cerita. gimana sih ngeliat nggak apa-apa. Malam harinya, yaitu malam Jumat, Rasulullah mendatangi istri-istri beliau yang ikut bergabung ya dalam rombongan besar ini. Jadi pada waktu di Akik ini loh Bapak Ibu. Dan bermalam di suatu lembah yang bernama Al-Akik ini. Yaitu sebuah sungai kering Bapak Ibu, kerontang yang memanjang dari arah utara ke selatan dekat Dzulkhuwaifah. Ini yang kemarin sudah saya sampaikan. Ya Bapak Ibu, pada waktu itu masih ingat, di lembah Akik ini Rasulullah berteduh di bawah sebuah pohon namanya Samuroh. Ada yang sudah saya ceritakan. Bapak Ibu, di saat inilah Sayyidah Aisyah, ya, pada waktu Nabi Muhammad ini ada di tuanya atau di Kampung Sarif ini, salahnya sebagai berikut. Bapak Ibu, ketika kami singgah di perkampungan Sarif, itu kata Aisyah istri Rasulullah, Rasulullah itu menyampaikan kepada para jamaah haji dan umroh, barang siapa yang tidak membawa hewan kurban, maksudnya hadiyu, dan ia suka untuk menjadikan ikhram itu sebagai umroh, maka laksanakanlah, kata Rasulullah. Dan barang siapa yang membawa hewan kurban, maksudnya hadiyu, maka jangan. Jadi maksudnya jangan dirubah niatnya, masih tetap niat haji aja. Bapak Ibu. Jadi saya ulangi. Jadi Rasulullah menyampaikan kepada para jamaah haji dan umroh, barang siapa yang tidak membawa hewan kurban dan ia suka untuk menjadikan ikhram itu sebagai umroh, maka laksanakan. Dan barang siapa yang membawa hewan kurban, maksudnya jangan dirubah jadi umroh, Bapak Ibu. Nabi dan para sahabatnya punya kemampuan ekonomi membawa hewan kurban hadiyu, gitu. Oleh karena itu mereka tidak diperkenankan mengubah ikhramnya menjadi umroh. Ngeten Bapak Ibu, seseorang ketika sudah niat haji, lalu kemudian tidak membawa binatang kurban, maksudnya hadiyu, maka boleh ngerubah niat hajinya itu dirubah jadi umroh. Karena tidak membawa binatang kurban. Tapi kalau membawa binatang kurban atau hadiyu, maka tidak boleh niatnya dirubah menjadi niat umroh. Loh, apakah boleh? Malaikat Jibril sudah ngomong. Jadi umroh dulu baru haji. Itu namanya haji apa? Tamattu. Itu kalau tidak membawa binatang kurban. Tapi kalau membawa binatang korban atau hadiyu, tidak boleh Bapak Ibu ngerubah niat itu. Ya nggak boleh dirubah. Jadi tetap haji dulu baru umroh. Nah kalau haji dulu baru umroh namanya haji apa? Itu namanya ifrad. Kalau kedua-duanya dirangkap, haji dan umrohnya diniatkan menjadi satu, itu disebut haji kiron. Nah, mari nanti kita telisik. Nabi Muhammad ini termasuk haji apa? Haji tamattu, haji kiron yang dirangkap tadi antara umroh sama haji, atau haji ifrad, maksudnya haji dulu baru umroh. Nah, nanti kita lacak Bapak Ibu, sejauh mana, ya kan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, sabda Nabi ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi dalam satu hadis yang sahih. Bapak Ibu, rahimakumullah, Sayyidah Aisyah melaporkan bahwa saat tiba atau menjelang tiba di perkampungan Sarif, tadi ya, ia dalam keadaan haid, menstruasi, seperti penuturan berikut. Ya, ketika kami keluar, kata Aisyah, pergi bersama Nabi, niat kami hanya untuk melaksanakan ibadah haji, bukan umroh. Nah, ini Aisyah. Sampai kami tiba di perkampungan Sarif atau dekat Sarif, tiba-tiba aku menstruasi. Aku haid. Maka Nabi Muhammad menemui diriku dalam keadaan aku sedang menangis. Jadi menangis itu menangis kecewa Bapak Ibu. Lah yo kok haid yo. Jadi Siti Aisyah itu sampai menangis. Ya. Lantas beliau bertanya, apakah Anda menstruasi? Misalnya Rasulullah bertanya begitu. Wahai Aisyah, apakah panjenengan menstruasi? Sayyidah Aisyah berkata, aku menjawab, na'am ya Rasulullah. Jadi aku menstruasi. Lalu kemudian Rasulullah bersabda, menstruasi adalah
sesuatu yang biasa terjadi pada putri-putri Adam, kata Rasulullah. Karena itu, tetap laksanakanlah semua amalan yang dilakukan oleh orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah haji. Jadi walaupun menstruasi, Rasulullah menyuruh tetap laksanakan haji. Kecuali tawaf di Baitullah. Ya, jadi Rasulullah mengatakan itu tidak boleh dalam keadaan punya hadas. Kalau tawaf di Baitullah. Kata Rasulullah begitu. Oleh karena itu sesudah itu nunggu sampai kalian mandi. Itu kata Rasulullah. Jadi tunggu dhisik supaya mandi, supaya suci dulu. Nah, katakan Bapak Ibu. Dalam kenyataannya ketika Sayyidah Aisyah ini sedang menstruasi, ia tidak merubah niatnya menjadi umroh Bapak Ibu. Karena apa? Karena Siti Aisyah itu membawa binatang hadyu atau kurban. Namun ia tetap melakukan amalan-amalan ibadah haji dan ia tetap ikut melakukan wukuf di padang Arafah walaupun haidnya baru suci, baru mampet pada hari Arafah itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi rupanya haid Aisyah ini baru mampet pada saat ada di hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Lalu ia ikut mabit di Muzdalifah, melontar Jumratul Aqobah, melontar 3 jamarot, sekaligus mabit di Mina pada hari-hari Tasyrik. Ya. Kemudian Siti Aisyah kemudian menuju ke Mekah. Nah, ini kisahnya. Ya. Tawaf ifadah dan sa'i, kemudian tahallul Bapak Ibu. Begitu singkatnya apa yang dilakukan oleh Aisyah. Padahal Aisyah pada saat itu Bapak Ibu, ini nuwun sewu. Ini belum umroh. Saya ulang, Aisyah belum umroh. Jadi Aisyah ini masih melaksanakan haji pada waktu haid ini. Tetapi rupanya mampet haidnya pada waktu tanggal 9 ini. Ini diceritakan. Maka Aisyah sudah bisa tawaf nanti Bapak Ibu setelah ini. Ini diceritakan begitu. Tapi Aisyah belum umroh. Berarti kalau haji dulu, setelah haji baru umroh, itu disebut haji apa? Ifrad. Ya, bukan haji tamatuk, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo ya. Setelah amalan-amalan haji ini disempurnakan, ya, oleh Sayyidah Aisyah, baru Sayyidah Aisyah ini melaksanakan umroh. Ya, ini nanti kita Bapak Ibu. Dengan mengambil mikot yang terdekat pada saat itu. Nah, ini kisahnya begitu. Mana mikot yang terdekat? Yaitu mikotnya Aisyah. Makanya di situ disebut Masjid Aisyah. Di mana itu? Yaitu Tan'im. Kata Bapak Ibu. Yang jaraknya sekitar 7,5. Maksudnya 7,5 kilometer. Jadi 7,5 kilometer. Itu dari Masjidil Haram. Saya ulang, jarak antara Masjidil Haram dengan Tan'im atau Masjid Aisyah itu sekitar 7 kilo lebih, sedikit. Ya. Saat itu Sayyidah Aisyah diantar Bapak Ibu oleh kakaknya yang bernama Abdurrahman bin Abu Bakar. Jadi Abu Bakar ini punya anak namanya Abdurrahman. Tetapi pada saat kemarin sudah saya terangkan, ya, istrinya itu kan haid juga atau dalam keadaan mau melahirkan gitu. Ya itu yang kemarin sudah saya sampaikan, yaitu menikahi seorang janda, ya, Umais ini Bapak Ibu, namanya Umais gitu ya. Itu dinikah oleh Abu Bakar. Bapak Ibu, saat itu Sayyidah Aisyah diantar oleh kakaknya yang bernama Abdurrahman bin Abu Bakar sesuai dengan perintah Rasul. Dengan demikian Sayyidah Aisyah itu melaksanakan ibadah haji terlebih dahulu, baru kemudian ia umroh. Oleh karena itu menurut ulama fikih, mendahulukan haji baru umroh itu disebut haji ifrad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah menginap di Dhitua tadi kan ya. Nah, Dhitua ini sebelum masuk Mekah, itu Rasulullah menginap di Dhitua.
jaraknya 7 kilo Bapak Ibu dari Mekah. Nah, jadi di Tua itu jaraknya 7 kilo dari Mekah. Jarak ini diukur sebelum pembangunan jalan tembus dan terowongan. Gitu. Saat ini sumur yang digunakan Rasulullah itu diberi nama Bi'ru Tua, sumur tua. Di tempat ini telah dibangun sebuah masjid. Ya. Kemudian nama lain di Tua itu adalah Saniyatain. Jadi Saniyatain itu termasuk nama lain dari Bi'ru Tua yang jaraknya 7 kilo ya dari Masjidil Haram. Menurut laporan Ibnu Umar, ya, menginap di Tua ini adalah kebiasaan Rasulullah sebelum masuk Mekah. Menurut ceritanya Ibnu Umar. Ibnu Abbas melaporkan setelah sholat subuh di Tua, menurut laporan Abul Aliyah Al-Bara, ya, ia mendengar Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW berniat melaksanakan umroh haji. Beliau tiba di Mekah pada 4 hari setelah lewat bulan Dzulqa'dah ini. Jadi tadi Bapak Ibu, tanggal 4 kan ya, seperti itu. Itu menurut Ibnu Abbas. Kemudian beliau sholat subuh. Setelah sholat subuh, beliau bersabda, barang siapa yang mau menjadikan ikhramnya sebagai umroh, maka silakan untuk menjadikannya sebagai umroh. Bapak Ibu, di tengah perjalanan antara di Tua ke Masjidil Haram, Rasulullah memerintahkan kepada jamaah haji yang tidak membawa hewan kurban, maksudnya hadiyu, untuk mengubah niat hajinya menjadi umroh. Tadi sudah saya sampaikan. Saya ulang, Rasulullah ya menyuruh atau memerintahkan kepada jamaah haji yang tidak membawa hewan kurban atau hadiyu untuk mengubah niat hajinya menjadi umroh. Ini seperti laporan Ibnu Abbas. Ya. Rasulullah dan para sahabatnya tiba di Mekah pada tanggal 14 Dzulhijjah dengan mengumandangkan talbiyah untuk melaksanakan haji. Kemudian beliau memerintahkan mereka untuk menjadikan ikhram hajinya itu menjadi umroh apabila tidak membawa binatang kurban. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, perintah Rasul ini dikuatkan oleh laporan sahabat Abu Sa'id Al-Khudri yang menegaskan kami, kata Abu Sa'id Al-Khudri, keluar bersama Rasulullah untuk melaksanakan ibadah haji. Sedang Rasulullah mengeraskan lafaz niatnya hingga bisa kami dengar. Itu katanya sahabat Abu Sa'id Al-Khudri ini Bapak Ibu. Ketika kami tiba di Mekah, beliau memerintahkan agar kami menjadikan niat haji tersebut menjadi umroh. Jadi dirubah niatnya jadi umroh. Karena tidak membawa binatang, hadiyu. Kecuali orang-orang yang membawa hewan kurban. Ketika tiba hari Tarwiyah, menjelang berangkat ke Mina, kami berniat ikhlal ikhram haji. Itu menurut Abu Sa'id Al-Khudri. Anjuran perubahan niat dari haji ke umroh atau penggabungan antara haji dan umroh sampai Rasulullah tiba di Tua itu terjadi 4 kali. Ini Rasulullah ya menyampaikan kepada para jamaah haji itu 4 kali. Pertama, dalam bentuk kalimat berita bahwa haji dan umroh dapat digabung menjadi satu, yaitu namanya Haji Qiron. Yaitu ketika beliau dan rombongan berada di lembah Al-Aqiq gitu. Tadi sudah saya sampaikan. Kedua, dalam bentuk anjuran. Siapa yang suka untuk menjadikan ikhram hajinya menjadi umroh, khusus bagi orang-orang yang tidak membawa hewan kurban atau hadiyu. Ini yang kedua. Yang ketiga, dalam bentuk anjuran tanpa syarat, tetapi lebih tegas dengan ungkapan. Ngerti Bapak Ibu? Siapa yang mau? Begitu. Ketiga bentuk di atas itu hanya berupa anjuran, bukan perintah. Sedangkan yang keempat, dalam bentuk perintah dan instruksi tanpa disertai ancaman. Ini berlaku bagi jamaah haji yang tidak membawa binatang hadiyu. Bapak Ibu, jadi anjuran dan perintah tanpa ancaman itu tidak mempunyai konsekuensi keharusan atau kewajiban untuk diikuti. Jadi Rasulullah secara tegas menginstruksikan kepada para sahabat yang tidak membawa hewan kurban atau hadiyu, Bapak Ibu, ngoten nggih. Itu agar mengubah ikhram hajinya menjadi umrah.
Instruksi ini tidak digubris oleh mayoritas sahabat. Masya Allah. Mengingat kemarahan Rasulullah. Karena mayoritas sahabat tidak merespon. Maka sebagian fuqaha berpendapat bahwa mengubah niat dari haji ke umroh itu sebagian ulama ini. Itu hukumnya wajib. Kalau tidak membawa binatang kurban. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ngerti nggih? Nah, tadi kan tanggal 3, Bapak Ibu. Sekarang pada hari Ahad, tanggal 4 Dzulhijjah, 10 Hijrah, bertepatan dengan tanggal 2 Maret 632, bertepatan pada waktu duha, sekitar pukul 9, waktu Arab Saudi. Sampailah Rasulullah tiba di Mekah. Oh, ngatan Bapak Ibu. Saya ulang. Jadi mari kita hitung sedikit. Nggih. Tanggal 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, ya, itu maksudnya tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, ya, tanggal 4. Jadi berarti Rasulullah Bapak Ibu dari Dzulhulaifah berangkat hari Kamis tanggal 24 sampai kepada Mekah ini membutuhkan waktu 11 hari Bapak Ibu, kurang lebih. Masya Allah. Ngaten nggih? Dan pada saat hari Ahad ini tanggal 4 Dzulhijjah maksudnya, Rasulullah kan setelah dari Ditua yang jaraknya 7 kilo dari Mekah tadi loh Bapak Ibu. Dalam perjalanan itu menuju Mekah itu beliau memilih jalan mendaki tempat lewat kada, yakni daerah perbukitan di kawasan Batok. Ketika mendekati Masjidil Haram, beliau menuju dan melewati pintu Bapak Ibu. Pintu apa yang dilewati Rasulullah? Yaitu pintu Babus Salam. Nanti panjenengan persani. Pintu Babus Salam itu pintu yang nomor berapa kalau ada di Mekah sekarang ini? Ya. Jadi Rasulullah masuk melalui pintu Babus Salam ini untuk memasuki masjid yang paling disucikan umat Islam itu. Ketika masuk melalui pintu itu, beliau mengangkat tangan seraya bertakbir Bapak Ibu dengan membaca Allahumma antas salam wa minkas salam fahayna rabbana bisalam. Ya Allah, Engkau maha damai. Dari Engkaulah keselamatan dan perdamaian itu. Maka hidupkanlah kami ya Allah dengan kedamaian dan keselamatan itu. Masya Allah. Fahayna rabbana bisalam. Kemudian beliau terus berjalan Bapak Ibu. Masya Allah. Maju terus. Jadi masuk pintu Masjidil Haram. Ketika melihat Ka'bah yang suci itu, Rasulullah mengangkat tangan lagi dengan mengucapkan takbir, Masya Allah. Kemudian beliau berdoa. Ada doa. Jadi Rasulullah berarti melihat Ka'bah ini. Ya, pada saat memasuki Masjidil Haram melalui pintu Babus Salam, Rasulullah tadi mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam fahayina rabbana bisalam. Kemudian Rasulullah mengucapkan ini. Setelah Rasulullah itu Bapak Ibu melihat Ka'bahnya. Masya Allah. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah? Ini Bapak Ibu. Ya. Hadis ini. Allahumma zid hadzal baita tasrifan wa ta'ziman. Wa takriman wa mahabatan. Wa zid man sarrafahu wa karramahu. Mimman hajjahu awi tamarahu tasrifan wa takriman wa ta'ziman wa birran. Masya Allah. Ya Allah. Tambahkanlah kemuliaan, tambahkanlah keagungan dan kewibawaan pada rumahmu ini. Dan tambahkanlah pula kemuliaan, keagungan, dan kebajikan pada orang yang memuliakan dan mengagungkan rumahmu ini. Dengan cara haji atau umrah. Begitu Bapak Ibu. Allahumma zid hadzal baita tasrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan. Wazid man sarrafahu wa karramahu mimman hajjahu awi tamarahu tasrifan wa takriman wa ta'ziman wa birran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hadis riwayat Muslim. Amalan pertama yang beliau lakukan adalah tawaf. Nah, ini tawaf dulu. Jadi ketika Rasulullah itu sudah masuk melihat Ka'bah, kemudian amalan pertama yang beliau lakukan adalah tawaf kudum. Jadi tawaf dulu Bapak Ibu. Rasulullah SAW langsung menuju Hajar Aswad. Nah ini. Seraya menyentuh atau mengusapnya dengan tangan kanannya.
dan beliau meletakkan dai di atas Hajar Aswad. Insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini butuh kita ketahui ya. Bedakan umroh Rasul dengan haji Rasul. Jadi pada saat umroh itu Rasulullah naik unta, wakaf tawafnya. Ya, pada waktu umroh qadha itu loh Bapak Ibu tanggal 7 tahun ke-7 Hijrah itu maksudnya. Ini umroh qadha ya. Pada waktu tahun 6 Hijrah kan Rasulullah dihadang nggak bisa masuk Mekah, gitu kan, oleh kafir Quraisy Mekah. Nah, kemudian Rasulullah itu ketika haji, itu Rasulullah itu rupanya sudah tidak naik unta ini. Ya, tawafnya. Jadi Rasulullah langsung menyentuh Hajar Aswad, kemudian meletakkan dai di atas Hajar Aswad. Maksudnya mencium. Kemudian beliau mencium batu hitam itu. Ya, hadis riwayat Bukhari Muslim. Sahabat Jabir bin Abdullah, ini salah seorang sahabat yang ketika pelaksanaan ibadah haji, Bapak Ibu, itu selalu dekat dengan Rasulullah. Dan beliau, sahabat Jabir ini melaporkan, kami masuk kota Mekah pada akhir waktu duha. Oh, gitu. Sebelum duhur maksudnya. Nabi Muhammad mendatangi pintu masjid, sekaligus menghentikan unta di depan masjid. Rasulullah turun memasuki masjid dan langsung menuju ke Hajar Aswad. Ketika beliau menyentuh, atau istilam maksudnya, batu hitam ini, maksudnya Hajar Aswad, dengan tangannya, air mata beliau menetes, Bapak Ibu. Tanda menangis. Kemudian beliau berlari-lari kecil, maksudnya ramalah. Sejauh 3 putaran mengelilingi Ka'bah. Dan beliau berjalan biasa, mas'ah, sejauh 4 putaran lagi. Dengan demikian, selesailah sudah tawaf beliau itu. Kemudian beliau berhenti dekat Hajar Aswad, seraya meletakkan kedua tangan beliau di atas batu hitam itu. Dan dengan kedua tangan itu beliau mengusap wajahnya. Hadis riwayat Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra. Ketika mengusap atau mencium Hajar Aswad itu, Rasulullah mengucapkan, ini ada ucapan Rasulullah yang didengar oleh sahabat Jabir. Bismillah, wallahu akbar, Allahumma imanan bik, wa tasdiqan bi kitabik, wa wafa'an bi ahdik, wa taba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saya ulang, ketika Rasulullah mengusap atau mencium Hajar Aswad, itu Rasulullah berdoa, Bapak Ibu, berzikir. Bismillah, wallahu akbar, Allahumma imanan bik, wa tasdiqan bi kitabik, wa wafa'an bi ahdik, wa taba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah di dalam hadis atau di dalam Sunan Al-Kubra. Zikir ini adalah rekonstruksi dari hadis laporan Ibnu Juret yang mengatakan, maksudnya yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, saya diberi informasi bahwa sebagian dari sahabat Nabi bertanya, wahai Rasulullah, apa yang kami ucapkan ketika kami menyentuh Hajar Aswad itu? Lalu kemudian Nabi menjawab dengan ucapan tersebut, Bapak Ibu. Bismillah, wallahu akbar, Allahumma imanan bik, wa tasdiqan bi kitabik, wa wafa'an bi ahdik, wa taba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu zikirnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Menurut Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab Al-Um, ketika memulai tawaf, seseorang yang berada dalam posisi lurus dengan sudut Hajar Aswad, itu dianjurkan sunnah untuk berzikir. Dengan zikir tersebut, Rasulullah memulai tawaf dari depan Hajar Aswad dengan arah yang berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, ini dari Imam Asy-Syafi'i ini di dalam kitab Al-Umnya, Bapak Ibu. Ya, jadi Nabi Muhammad tawaf itu posisinya Hajar Aswad itu ada di kirinya, ya. Kemudian Rasulullah itu berputar berlawanan dengan jarum jam. Jadi kalau jarum jam itu dari kiri ke kanan. Kalau tawaf itu dari kanan ke kiri, Bapak Ibu. Oh, ngoten nggih? Dari kanan ke kiri. Lah, posisi Ka'bah berada di sebelah kiri beliau, gitu loh. Kemudian beliau bergerak maju lewat depan Multazam. Pintu Ka'bah, melintasi Makom Ibrahim. Bapak Ibu, melintasi Makom Ibrahim, pada saat itu Makom Ibrahim itu tidak seperti sekarang.
Kalau sekarang itu kan jaraknya itu 15 atau 16 meter Bapak Ibu dari Ka'bah. Sekarang ya. Dulu itu jaraknya cuma 1 meter ya dari Ka'bah. Kemudian terus sahabat Umar mengusulkan agar supaya makom Ibrahim itu diletakkan agak melebar karena itu bisa menghalangi orang-orang yang sholat ada di makom Ibrahim itu, gitu loh Bapak Ibu. Akhirnya kemudian Rasulullah tawafnya melintasi makom Ibrahim. Itu berarti makom Ibrahim posisinya ada di dalam, Rasulullah di luarnya, gitu loh Bapak Ibu. Kemudian berbelok ke arah kiri, melintasi Hijir Ismail itu, letter U itu. Kemudian berbelok lagi ke kiri, melewati rukun sudut Iroki. Jadi melewati sudut rukun Iroki itu. Kemudian berbelok lagi ke kiri, melewati rukun sudut Yamani. Sekaligus beliau menyentuh sudut Yamani itu Bapak Ibu, disentuh dengan tangannya. Dengan membaca takbir. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian beliau terus menuju sambil berdoa. Jadi dari rukun Yamani sampai ke Hajar Aswad itu Rasulullah berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian ada riwayat lain yang sangat populer ditambah Bapak Ibu doanya, ya, ini di dalam hadis riwayat Muslim, wa adkhilnal jannata ma'al abrar, ya azizu ya ghaffaru ya rabbal alamin. Ya Tuhan kami, berikan kebaikan kepada kami di dunia dan berikan kebaikan juga di akhirat dan lindungilah kami dari siksa api neraka. Masukkanlah kami ke dalam surga bersama orang-orang baik, para kekasih-Mu. Wahai Zat yang maha perkasa dan maha pengampun, dan wahai Tuhan pemelihara alam semesta. Jadi di sini, wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Azizu, ya Ghaffaru, ya Rabbal alamin. Bapak Ibu, inilah yang dibaca Rasulullah di antara sudut rukun Yamani dan Hajar Aswad. Dengan demikian, satu putaran pertama sudah sempurna. Kemudian beliau bergerak lagi untuk putaran kedua, ketiga, sampai ketujuh. Dengan cara yang sama dengan putaran yang pertama. Masya Allah. Kemudian ada zikir-zikir ya. Ketika seseorang itu melaksanakan tawaf, itu ada riwayat Bapak Ibu. Ya, itu riwayatnya itu banyak membaca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu ketika berputar itu Bapak Ibu. Rasulullah rupanya berzikir itu. Diceritakan dalam riwayat hadis, ketika tawaf Rasulullah melihat seseorang. Ini ada suatu cerita, kisah. Jadi ketika tawaf Rasulullah melihat seseorang yang mengikatkan tangannya dengan tangan orang lain. Nah, jadi mengikat tangannya dengan tangan orang lain. Masya Allah. Ya. Ini maksudnya biar tidak pisah. Ngerti loh maksudnya Ibu gitu. Dua orang ini berjalan depan dan belakang Bapak Ibu. Jadi depan dan belakang. Yang di depan itu rupanya tangannya diikat oleh yang ada di belakangnya. Ya. Jadi yang depan itu sebagai penuntunnya. Maka tangan beliau memotong ikatan dua orang ini. Jadi dipotong. Seraya bersabda, lepaskan ingatan tangan kalian, kata Rasulullah. Mendengar ucapan Nabi itu, orang yang menuntun menjawab, wahai Rasulullah, ini nadar, katanya. Kami telah bernadar untuk selalu bersama-sama, berdua, maksudnya, sampai kami tiba di Ka'bah ini. Masya Allah. Jadi diikat tangannya Bapak Ibu pada saat itu. Ini ada satu kisah. Rasulullah langsung kemudian mengatakan, lepaskan. Ya, lepaskan diri Anda. Dan, maksudnya ikatan Anda. Dan berhajilah, maksudnya bertawaflah. Ya, dengan cara masing-masing. Dengan cara sendiri-sendiri. Cara yang Anda peragakan ini bukan nadar.
Sesungguhnya nazar yang benar hanya amalan yang ditujukan untuk Allah. Sedangkan ini bukan untuk Allah, tapi agar supaya tidak pisah saja. Maka itu hindarilah, itu tidak boleh. Karena itu bukan untuk Allah, tapi untuk agar supaya kamu tidak pisah. Kan begitu. Jadi tidak boleh Bapak Ibu. Di sini riwayat Muslim Bapak Ibu. Bapak Ibu, kesempatan tawaf ini ya digunakan secara efektif oleh Rasulullah untuk membersihkan manasik haji dari unsur-unsur jahiliyah. Pembersihan itu sudah dimulai Bapak Ibu sejak Mekah ditaklukkan. Jadi pada saat Mekah ditaklukkan oleh Rasulullah itu kan pada saat itu ada yang mengatakan umroh, itu Bapak Ibu. Ada yang mengatakan tidak umroh, tetapi ada yang mengatakan umroh memang pada saat itu Bapak Ibu. Tetapi kebanyakan ulama Rasulullah tidak berumroh pada saat itu karena rupanya suasananya masih genting pada saat itu tahun 8 Hijrah itu ketika menaklukkan kota Mekah itu. Dan ketika Abu Bakar melaksanakan haji itu pada saat Abu Bakar melaksanakan haji, Ali bin Abi Thalib juga melaksanakan ibadah haji tahun yang ke-9. Yang kemarin itu kata Abu Bakar mendapatkan duta, yaitu menjadi duta jamaah haji, tapi Rasulullah tidak ikut pada saat itu. Lah, pada saat itulah momentum pertama untuk membersihkan semua amalan-amalan ibadah haji yang masih terkontaminasi dengan kesyirikan. Ini yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, pada saat itu Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib ini Bapak Ibu pada saat itu rupanya melarang, jadi pidato ini Ali bin Abi Thalib melarang orang-orang musyrik dan orang-orang yang tidak beragama Islam untuk tidak dekat dengan Ka'bah dan harus keluar dari tanah haram. Masya Allah. Itulah bertepatan pada tahun 9 Hijrah 631. Kemarin sudah saya sampaikan. Ya. Bapak Ibu, tetapi karena pola dan teknis manasik haji jahiliyah itu sudah sangat mengakar, maka pembersihannya harus dilakukan secara bertahap Bapak Ibu. Ya, jadi secara simultan, jadi beransur-ansur. Setelah putaran yang ke-7, Rasulullah menuju Multazam. Jadi pada saat itu setelah putaran yang ke-7, Rasulullah menuju ke Multazam Bapak Ibu, yaitu tempat antara rukun Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Jadi jaraknya ya dengan Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah itu ada namanya disebut Multazam. Nah, jaraknya kira-kira lebih kurang 2 meter. Dari sebelah kanan, yaitu bila kita menghadap Ka'bah, gitu Bapak Ibu. Multazam juga disebut Al-Hatim. Ya, ini kalau saya baca di Al-Bidayah wan Nihayah. Al-Bidayah wan Nihayah itu yang ditulis oleh Ibnu Katsir Bapak Ibu. Itu Multazam juga disebut Al-Hatim. Jadi tempat yang sempit ini diyakini oleh kaum muslimin sebagai tempat yang paling mustajabah. Jika seorang muslim sudi memanjatkan doa, seorang ulama bernama Qadhi Iyad mengutip sabda Rasulullah dari Ibnu Abbas sebagai berikut. Multazam adalah tempat berdoa yang mudah untuk dikabulkan. Jika seorang hamba yang sudi berdoa di Multazam ini, insya Allah doanya itu akan segera dikabulkan. Hadis riwayat Muslim. Ada seorang ulama bernama Imam Muhammad Thohir Al-Qurdi mengutip laporan Ibnu Abbas juga. Ibnu Abbas berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, seseorang yang mau berdoa di Multazam ini, insya Allah doanya segera direspon oleh Allah. Ini juga disebut di dalam tafsir Ibnu Katsir, Bapak Ibu. Kemudian juga ditulis di dalam Al-Bidayah wan Nihayah Ibnu Katsir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tinggal sedikit. Setelah beliau melaksanakan tawaf, tepatnya setelah berdoa di Multazam, Rasulullah membalik arah, membelakangi Ka'bah Bapak Ibu, menuju ke Makom Ibrahim. Seraya beliau membaca ayat Al-Quran. Jadi Rasulullah membalik mukanya dari arah Ka'bah tadi, jadi tidak menghadap ke Ka'bah, tapi menuju ke Makom Ibrahim. Kemudian Rasulullah berucap di dalam ayat Quran surat Baqarah ayat 125. Saya bacakan saja.
Wa id ja'alnal baita masabatan linnasi wa amna. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu Baitullah tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebagian makom Ibrahim itu tempat sholat. Kemudian Rasulullah berbalik arah menghadap Ka'bah lagi. Dengan posisi berada di belakang makom Ibrahim itu. Saat itu makom Ibrahim berada di tengah antara Rasulullah dan Ka'bah. Kata Bapak Ibu. Jadi Rasulullah menghadap ke makam Ibrahim antara Nabi dengan Ka'bah. Ketika itu posisi makam Ibrahim itu jaraknya masih 1 meter gitu. Tadi sudah saya ceritakan, ya, meter dari Ka'bah arah timur. Jadi maka disitulah beliau melaksanakan sholat 2 rakaat yang dalam kitab-kitab fikih dikenal dengan sholat sunnah tawaf. Jadi setelah melaksanakan sholat tawaf. Melaksanakan tawaf, Rasulullah itu menuju ke makam Ibrahim, lalu kemudian sholat di situ. Maka terkenal dalam ulama fikih, Bapak Ibu, dikenal sholat sunnah tawaf. Pada rakaat pertama setelah membaca Fatihah, beliau membaca Al-Quran, surat Al-Kafirun, rakaat pertama. Dan pada rakaat kedua, beliau membaca surat Al-Ikhlas. Hadis riwayat Bukhari juga, ya. Bapak Ibu, setelah sholat beliau pergi menuju sumur Zam-Zam. Seraya minum airnya. Dan sebagian air itu beliau tuangkan ke atas kepala beliau. Demikian menurut laporan sahabat Jabir bin Abdullah yang dicatat oleh Imam Ahmad. Di dalam Musnad Imam Ahmad, jilid 3, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah Rasulullah itu minum air Zam-Zam, Bapak Ibu, ya, selesai itu sempurna, Rasulullah keluar, Bapak Ibu, dari Masjidil Haram melalui pintu Sofa untuk melakukan sa'i. Jadi beliau, Bapak Ibu, langsung menuju Bukit Sofa. Bukit ini menurut ulama sejarah sebenarnya adalah ujung dari Jabal Qubais. Jadi sedangkan Marwah adalah lereng dari Bukit Qoiqoan. Jadi Ka'bah di Masjidil Haram itu terletak di antara 2 bukit itu. Jadi Sofa Marwah. Ya, secara harfiah Sofa berarti batu padat dan keras, sejenis batu kali atau batu api di Indonesia. Dinamakan demikian mungkin karena bukit ini berupa tumpukan batu jenis itu yang sampai saat ini dibiarkan terbuka Bapak Ibu secara alamiah. Sekarang ini dikasih pagar kaca. Dalam arti tidak dibongkar atau ditutup dengan marmer agar batu-batu itu tetap kokoh dan tahan terhadap injakan jutaan manusia. Maka diolesi cairan semen. Ya, sehingga ketajamannya tidak membahayakan kaki-kaki yang lewat di atasnya. Setelah tiba di lereng bukit dan mulai mendaki, beliau membaca. Nah, ini ada bacaan Bapak Ibu. Ini saya bacakan saja langsung ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Al-Baqarah ayat 158. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita awi tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima. Wa man tatawwa'a khairan fa inna Allaha syakirun alim. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah. Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri kebaikan bagi dan lagi Maha mengetahui. Beliau terus melangkah mendaki bukit seraya berucap dengan ayat tersebut. Kemudian Rasulullah terus mendaki sehingga beliau tiba di suatu tempat yang sekiranya beliau berbalik menghadap Ka'bah akan tampak kelihatan Ka'bah itu. Lalu beliau berbalik menghadap Ka'bah dengan mengangkat kedua tangannya seraya membaca tahlil dan takbir. Ini Bapak Ibu, tahlil dan takbirnya itu gini. Ya, setelah membaca ayat tadi, Inna Safa wal Marwata, lalu Rasulullah itu berzikir membaca tahlil atau takbir berikut ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd, Allahu Akbar ala ma hadana, walhamdulillah ala ma aulana,
La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya beliau mengucapkan kalimat zikir ini Bapak Ibu sebanyak 3 kali. Lalu beliau turun dari Bukit Sofa dan dengan berjalan kaki menuju Bukit Marwah sampai kaki beliau mencapai lembah yang agak curam. Itu Batnal Wadi Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ketika Rasulullah itu rupanya ada di pertengahan itu, ya Sofa Marwah itu kan ada di pertengahan Bapak Ibu. Itu namanya Batnul Wadi. Beliau lari-lari kecil. Ya, jadi kecil, lari-lari kecil Bapak Ibu. Ngincik istilahnya kata orang Jawa. Melintas ujung lembah berikutnya. Dengan berzikir Bapak Ibu. Apa zikir Rasulullah ketika ada di tengah itu? Ada di Batnul Wadi itu. Rabbighfir, warham, wa'fu, watakarram, watajawaz amma ta'lam. Innaka ta'lamu ma la na'lam. Innaka antallah al-azizul akram. Nah, ini zikirnya Rasulullah ketika ada di tengah-tengah ya, antara Sofa dan Marwah itu. Jadi saya ulang, Rabbighfir, warham, wa'fu, watakarram, watajawaz amma ta'lam. Ya, innaka ta'lamu ma la na'lam. Innaka antallah al-azizul akram. Tuhanku, ampunilah, sayangilah, maafkanlah, bermurah hatilah, dan hapuskanlah apa-apa yang engkau ketahui. Sesungguhnya engkau maha mengetahui apa-apa yang tidak kami ketahui. Sesungguhnya engkaulah Allah yang maha mulia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah ya dalam keadaan demikian ini rupanya sampai 7 kali. Ya, Sofa Marwah sampai 7 kali. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setelah Rasulullah ini sa'i seperti ini, Rasulullah rupanya Bapak Ibu tetap itu tidak melepas baju ihramnya. Nah, ini yang butuh kita ketahui. Jadi Rasulullah tetap dia itu melakukan sesuatu yang tidak dilarang. Maksudnya itu sesuatu yang dilarang itu maksudnya dijauhi oleh Rasulullah. Akan tetapi para sahabat yang tidak membawa binatang kurban, maka niatnya diubah jadi umroh. Maka pada saat itulah Rasulullah menyuruh agar supaya melepas baju ihramnya untuk setelah tahallul ini. Jadi Bapak Ibu itu ya. Jadi ini belum, maksudnya melepas baju ihramnya itu Bapak Ibu. Karena dia rupanya tidak membawa binatang kurban. Dan Rasulullah masih tetap melanjutkan sampai Rasulullah itu menuju Mina. Ya, untuk yang namanya wukuf di Mina. Maksudnya itu menginap di Mina. Dan Rasulullah tidak membatalkan hajinya itu Bapak Ibu. Sampai Rasulullah itu selesai nanti, yaitu wukuf di Padang Arafah, mabit di Musdalifah, lalu kemudian Rasulullah kemudian ini Bapak Ibu melempar Jumratul Aqobah, kemudian mabit di Mina Bapak Ibu. Setelah itu Jamarot ya, 3 Jamarot itu. Ya, Aqobah, Wusta, kemudian Aqobah lagi Bapak Ibu, itu ada tiga apa ini namanya tempat balang jumroh itu. Baru Rasulullah tawaf ifadah setelah itu. Nah ini, oleh karena itu nanti akan kita lihat Bapak Ibu mengenai masalah amalan Rasulullah untuk pertemuan berikutnya. Ini rupanya masih ada sesuatu yang kita bicarakan setelah Rasulullah ini menyelesaikan namanya istilahnya itu adalah hajinya namanya haji kiron. Jadi Rasulullah rupanya tidak membatalkan umrohnya. Pada saat itu tetap haji, tetapi Rasul menahan itu sampai Rasulullah itu ada di Tarwiyah Bapak Ibu. Nanti menuju ke Mina. Begitu, wallahu a'lam bishawab. Dan rupanya masih tinggalannya 1 kali pertemuan lagi. Ya, mengenai masalah yang ada hubungannya dengan manasik haji Rasulullah ini. Saya serahkan kepada Ibu Haji Ririn. Dipersilakan Bu, terima kasih.